ya. Jadi bagaimana tentang meneguhkan hati kita, sebagaimana pentingnya kita untuk mempertahankan keimanan di tengah arus yang mana hari ini itu luar biasa. Yang lain banyak pemuda ya, pemberitaan akhir-akhir ini juga cukup luar biasa, membuat dada kita berdegup ya. Berdegupnya itu sampai terheran kok bisa gitu ya, kejadian seperti itu banyak ya, seperti bermacam-macam ya, antara kasus amoral ya, kemudian pergaulan bebas juga semakin menjadi, bahkan yang terakhir ada yang mungkin sudah terjadi di masa lalu juga gitu, tapi hari ini naik lagi gitu ya, dengan bahkan peningkatan persentase kriminalitas ya di berbagai kota. Kemudian mungkin kalau disebutin satu persatu akan panjang nih gitu ya. Tapi intinya adalah krisis moral generasi muda ini masih menjadi PR besar untuk kita semua, dan itu konteks teman-teman di luar umum ya, maksudnya di luar yang mungkin tidak ikut circle pembinaan atau mungkin mengaji gitu. Di sisi lain kasus di dunia yang katanya terbimbing ya di dunia pengajian maupun pendidikan juga banyak gitu. Seperti mungkin beberapa kali ya ada di pesantren yang mencuat kasusnya. Kemudian juga di sekolahan ya. Bahkan kemarin 2 minggu yang lalu kita bahas adanya SSO ya, SSA di kalangan nggak cuma kalangan masyarakat umum tapi juga terselubung ya di dalam lembaga pendidikan itu sendiri gitu. Dan lain sebagainya, banyak sekali yang kemudian membuat kita itu jadi bertanda tanya gitu ya, bagaimana sih gitu akhirnya kita untuk memilih jalan, apakah kita yang ngaji juga apa ya bisa terselamatkan dengan fitnah-fitnah yang terjadi gitu, karena ya itu tadi ya di lingkup dunia pendidikan juga ada, kemudian aktivis pengajian juga bahkan kena sindrom-sindrom seperti insecure ya kan. Kemudian apalagi kira-kira, makanya butuh healing gitu ya dan lain sebagainya teman-teman. Jadi fenomena seperti ini tuh mungkin bisa kita bedah ya bersama Ustadz Fitrian insya Allah. Jadi bagaimana pandangan beliau dan sejauh mana bisa kita bersama-sama dalam meneguhkan hati ini dengan ayat-ayat ilahi, dengan nas-nas ilahiyah dan lain sebagainya. Baik, Ustadz Fitrian sudah bisa on. Semoga terdengar suara saya. Ya, jelas Mas Agus. Suara saya jelas nggak ya? Ya, jelas. Baik, Ada nih. bisa dimulai ini. Enggak, silakan. Langsung nih. Ya. Baik. Terima kasih Mas Agus, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mas Agus yang saya sampaikan di Foundation semuanya, ada yang dari Malaysia juga ya, Masya Allah, luar biasa. Orang Indonesia yang di Malaysia atau memang orang Malaysia asli? Macam mana? Pak Hida asli ke orang Indonesia. Asli orang Malaysia, Ustaz. Oh, Masya Allah. Karena saya Mas Agus sempat lama di Malaysia ya, di IUM. Baik, teman-teman. Berarti saya harus memperlambat tempo sedikit, takut ada roaming di bahasa ini. Oh, tenang. Beliau sudah terbiasa dengan kali ini bahasa Indonesia. Oh, sudah biasa ya? Oh iya, alhamdulillah. Iya. Tema kita siang ini menarik, tema yang sangat mendasar. Judulnya adalah judul temanya itu saya sempat catat tadi, bikin coret-coretan sendiri. Ya, judul temanya itu meneguhkan hati dengan ayat ilahi di masa kini. Dan memang ya bukan sekarang saja, dari dulu sebenarnya manusia itu secara by default manusia itu diciptakan dan dia pasti butuh pada panduan. Itu semua sebuah kemestian, sebuah kepastian. Buktinya adalah Google Map itu adalah salah satu aplikasi yang di setiap HP pasti ada dan paling sering dipakai. Itu bukti bahwa kita butuh panduan. Bahkan seorang sopir taksi yang sudah keliling
Jakarta udah paham satu daerah, satu kota, dia tetap pakai Google Map untuk cari. Lebih efektif, lebih efisien. Mungkin dia bisa cari pakai experience-nya, pengalamannya. Tapi kalau pakai Google Map lebih cepat. Itu bukti bahwa manusia itu berada pada posisi dia sangat butuh panduan. Dan semua seperti itu, semuanya. Ada teman saya misalnya, yang kalau kita baca misalnya di internet, di situs tentang yang membahas tentang konsultasi, misalnya konsultasi kesehatan, konsultasi diet, dan lain sebagainya. Orang-orang sampai bertanya, misalnya untuk pembahasan diet, orang bertanya, sebaiknya makan nasi jam berapa? Itu kan hal yang standar sekali. Tapi ketika orang mau serius mengerjakan sesuatu, pasti dia nanya, sebaiknya ini kapan? Sebaiknya melakukan ini, boleh ini atau enggak? Boleh itu atau enggak? Dan sampai hal detail sekalipun. Saya punya teman yang dia baru fitness, nge-gym, dan akhirnya dia nonton video tutorial semuanya. Dia ingin tahu panduan. Sebenarnya itu teman badannya udah bagus, tapi pengen tahu panduan untuk membentuk lengan lah, bicepsnya lah, tricepsnya lah, bagian punggung dan lain sebagainya. Dia cari tahu bagaimana angkat barbel yang benar, bagaimana pernapasan, pas ini posisi tarik nafas atau tidak, dan lain sebagainya. Itu bukti bahwa sebenarnya manusia itu sangat butuh terhadap panduan. Itu hal yang mustahil untuk diingkari. Semua orang ketika dia mulai serius untuk melakukan sesuatu, pasti dia cari panduan. Kalau serius, kalau antum nggak serius, ya antum nggak butuh panduan. Saya pengen, misalnya ini saya sekarang tinggal di Depok, terus saya bilang saya pengen ke Jakarta, dan saya nggak serius ke Jakarta, nggak ada yang saya tuju, ya udah lontang-lantung saya jalan, naik motor, keliling-keliling, nggak ada tujuan. Nyampe Jakarta yang sebenarnya dari Depok ke Jakarta bisa 2 jam atau 1,5 jam, saya nyampe nya bisa 4 jam, 5 jam, muter-muter dulu kemana-mana. Gitu. Karena nggak ada keseriusan di sana. Tapi kalau saya serius, saya pengen ke Jakarta, misalnya ada internship, misalnya ada interview, misalnya untuk pekerjaan atau urusan pekerjaan yang harus saya tuju, saya serius di sana, pasti saya cari map-nya apa. Pas masuk jalan tol, saya lihat panduannya apa, di jalan-jalan itu panduannya seperti apa. Maka setiap orang kalau ingin serius melakukan sesuatu, pasti dicari panduan. Itu sebuah pembuktian. Siapapun dan di bidang apapun, saya nggak ngomong agama, di semua bidang, kita pasti akan butuhkan panduan. Ketika seorang baru masuk kuliah, dia pengen cari kuliah tuh dunianya seperti apa sih? Dan buktinya adalah bahwa hari ini di YouTube itu penuh sekali dengan tutorial pakai hijab lah, tutorial macam-macam, tutorial masak inilah, tutorial buatin masakan untuk anak-anak dan lain sebagainya. Jadi manusia by default pada posisi bahwa kita sangat haus dengan petunjuk, sangat haus dengan panduan. Mustahil kita mengatakan saya nggak butuh panduan, mustahil. Orang yang mengatakan I'm free of everything, I'm freedom, saya merdeka, saya bebas dari panduan, saya nggak butuh panduan. Itu pun kemungkinan besar dia niru orang lain yang sudah mengatakan hal yang sama sebelumnya. Dia ngikut panduan pada orang yang mengatakan I am free, I'm not attached to anything. Jadi dia pun meniru orang lain, dia pun ikut pada orang lain. Jadi semua manusia, Allah ciptakan manusia itu dalam posisi yang kita butuhkan. Dan kalau kita lihat hari ini, kebutuhan kita pada keharapan kita, pentingnya panduan itu menjadi berlipat-lipat. Dia menjadi multiple pentingnya. Kenapa? Karena hari ini kalau kita tidak bertemu dengan panduan yang benar, kita akan bertemu dengan panduan yang salah. Dan kita hidup di zaman yang hari ini, saking pentingnya panduan itu, hari ini kita hidup di zaman yang orang-orang tuh bingung loh, untuk menentukan hal yang sangat simpel. Bukti bahwa kita manusia itu in desperate needs of guidance. Buktinya adalah hari ini orang susah membedakan ini jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Di Indonesia mungkin nggak terjadi, di Malaysia nggak terjadi, tapi di barat itu terjadi. Orang sulit ini gender male atau female. Untuk hal yang sangat simpel, orang sulit hari ini. Bukti bahwa kita itu sangat harus panduan. Kalau nggak hal yang sederhana, untuk binatang saja kita gampang membedakan. Ini jantan, ini betina. Kita pun nggak bisa membedakan hari ini. Oh ini jantan, ini betina. Ini jantan tapi dalam ini betina. Ini betina fisiknya tapi dalamnya jantan. Untuk hal seperti itu tadi. Kenapa? Karena nggak ada ultimate source, nggak ada sumber yang kita katakan ini sumber yang final untuk kebenaran hari ini. Tapi setiap orang punya standar kebenaran. Love is love. Buat saya kebenaran itu cinta adalah cinta. Oh, water is water. Air adalah air. Yang diikut juga air. Ya udah silakan minum. Nah, ini fenomena hari ini dan terutama di hari ini maka kita sangat hadirnya petunjuk panduan untuk hidup manusia itu hari ini itu adalah hal yang niscaya, hal yang pasti. Mustahil kita bisa hidup satu hari tanpa ada panduan. Iya, menarik nih. Dan Allah mengetahui itu, Allah yang menciptakan kita, karena itu salah satu nama Allah kan Al-Qayyum. Kalau baca surah ayat kursi,
Itu nama Ya. Allah yang kedua Allah perkenalkan kepada kita. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Setelah Allah perkenalkan dirinya Allah, tidak ada kecuali Dia. Kemudian Allah kenal Allah al-hayyu maha hidup. Dan Allah itu al-qayyum. Al-qayyum itu artinya apa? Al-qayyum itu artinya bahwa uh, ulama mendefinisikan kata qayyum itu qama bi nafsihi wa qama bihi ghairuh. Allah itu bisa bergerak, beraktivitas atau berbuat dengan dirinya sendiri. Jadi Allah tidak butuh siapapun. Al-Hayyu Maha Hidup, dan Allah tidak butuh siapapun untuk bantu Allah. Allah nggak butuh bantuan siapa. Kita menyembah Allah itu bukan kebutuhan Allah. Kita menyembah Allah itu karena kita yang harus menyembah Allah. Kenapa? Kalau kita nggak menyembah Allah, kita pasti menyembah selain Allah. Ya. Saya bisa paparkan fakta bahwa manusia itu diciptakan sebagai budak. Kalau kita nggak jadi budaknya Allah, kita akan jadi budak dan apapun. Budak yang viral, budak uang, budak ketenaran, budak subscribe, budak likes, dan lain sebagainya. Iya, Nah, iya, betul, betul. Allah itu Al-Hayyu Maha Hidup, dan Allah Al-Qayyum. Al-Qayyum itu Allah bisa berbuat sendiri, dan yang kedua maknanya adalah qama bi nafsihi wa qama bihi ghairuh. Allah berbuat dengan dirinya sendiri, dan siapapun selain Allah itu hanya bisa berbuat dengan panduan Allah, dengan bantuan Allah. Siapapun itu, mau manusia, mau hewan, mau tumbuhan, alam semesta ini bergerak. Kita bayangkan, kalau saya baru baca, saya kemarin sempat nonton cuplikan itu di YouTube short itu tentang sains. Dia bilang bahwa kekuatan gravitasi bumi itu sekian. Disampaikan angka kekuatan gravitasi bumi itu sekian. Kalau gravitasi bumi itu sedikit lebih lemah saja dari yang seharusnya, maka akan terjadi banyak sekali hal yang berantakan di bumi ini. Banyak hal yang tidak berdapat. Banyak benda-benda yang terangkat dari yang seharusnya. Dan kalau gravitasi bumi sedikit saja, dia bilang 0,00 sekian persen saja, itu lebih kuat dari yang seharusnya. Kita bisa menarik bulan dan selain. Pertanyaannya, siapa yang menahan gravitasi bumi untuk tetap eksis pada angka yang segini? Masya Allah. Nggak mungkin kebetulan. Masya Allah. Orang bodoh yang bilang kebetulan. Mustahil kebetulan. Jadi pasti ada zat yang menahan. Ibaratnya bumi alam semesta ini. Kalau seandainya Allah biarkan saja, kan kita berdoa kepada Allah, wala takilni ila nafsi tarfata aini, Allah, janganlah engkau bebankan urusanku kepadaku sekejap mata pun. Sekejap mata pun jangan biarkan urusanku itu aku yang pikul. Kenapa? Karena aku yang pikul berantakan semuanya. Kita minta panduan Allah. Nah, dan Allah Al-Qayyum artinya segala sesuatu itu bisa berbuat pasti karena Allah yang bantu. Pasti ada campur tangan Allah di situ, ada bantuan Allah. Mustahil enggak. Buktinya hari ini teman-teman yang punya earphone, ada yang punya earphone yang masih pakai masih pakai tali itu kalau dia masukin earphone dia gulung baik-baik, masukin ke kantong, terus dia jalan setengah jam, saya yakin pas dia buka lagi itu udah kusut tuh, tangle, kusut masa itu udah susah dia nyari. Itu earphone yang panjangnya cuma 1 meter atau 1,5 meter paling panjang. Maka bayangkan ada berapa miliar saraf di badan kita. Urat saraf itu kalau dibentangkan itu lebih panjang dari jarak lapangan sepak bola, panjang sekali. Kalau dibentangkan bisa penuh lapangan sepak bola. Dan itu nggak kusut. Kalau Allah biarkan, jantung kita berdenyut terus, tak. Sekali dia stop, itu ada beberapa masalah, penyumbatan darah dan stroke dan sebagainya akan terjadi. Artinya segala sesuatu itu bisa dihidupkan. Dan dampak satu dari sisi ini, dari sisi biologis, fisik kita dan lain sebagainya. Harusnya orang kalau belajar sains harusnya tahu itu harus seperti itu, karena ada banyak hal dalam Quran itu berdasarkan sains. Banyak hal dalam Quran dipaparkan dan itu hanya saintis yang bisa menggali itu dengan cara yang lebih sempurna. Saya diskusi dengan teman-teman yang bekerja tafsir dan syariah. Ada beberapa hal ayat-ayat Quran itu yang menjelaskan tentang alam semesta ini, dan kita nggak pahamnya kita cuma segini doang, dan nggak mungkin Quran itu memberikan gambaran sesederhana itu. Kenapa nggak paham? Karena nggak ada di antara kita yang biologis, nggak ada di antara kita yang arkeolog, nggak ada di antara kita yang biologis, nggak ada di antara kita orang yang paham bagaimana anatomi tubuh manusia, bagaimana cara gunung bekerja, bagaimana lapisan-lapisan bumi. Nggak ada yang paham di antara kita. Kita cari bahasa Arab, tafsir dan sebagainya. Maka sains itu makin mengantarkan orang pada tahu, pada kita. Saya punya kakak saya itu sempat ketemu sama salah satu gurunya itu orang Indonesia, kuliah di Jepang, ambil S3-nya di Jepang, dokter. Dan penelitiannya itu tentang udang shrimp. Dia meneliti udang, dan yang dia teliti salah satu antenanya udang. Jadi ada salah satu jenis udang di perairan Jepang sana, dia meneliti salah satu antena, bukan dua-duanya, yang bagian kiri saja. Dia teliti bagian kiri, dan kesimpulan dia adalah bahwa
Antena udang bagian kiri itu berbeda dengan bagian kanan fungsinya, secara fungsi, secara cara kerja. Dan dengan meneliti, bikin riset tentang antena udang bagian kiri saja, dia jadi dokter di Jepang. Masya Allah. Maka bayangkan, ini baru antena saja. Gak kebayang kalau dapat kanannya jadi profesor mungkin. Kalau seluruh tubuh udang, dan itu baru satu makhluk. Bayangkan penciptanya seperti apa luar biasa. Masya Allah. Bagaimana Masya azimnya Allah, maha kuasanya Allah. Jadi memang di Islam mustahil bagi kita untuk mengatakan bahwa Rabb itu nggak ada, dan kita yakin bahwa Rabb itu ada, pencipta itu ada. Berikutnya pertanyaan adalah kenapa kita diciptakan dan untuk tujuan apa? Karena itu kita harus punya panduan itu. Dan Allah itu bersifat Al-Qayyum. Ketika Allah ciptakan manusia, Allah tidak biarkan manusia berjalan gitu saja. Ada orang filsafat mengatakan, ahli filsafat mengatakan Tuhan itu seperti tukang jam. Tukang jam setelah dia bikin jam, dia atur waktunya. Itu tukang jam nggak bisa ngapa-ngapain. Jam itu berjalan seperti itu. Sehari tetap 24 jam. Dia nggak bisa, dia mundur jarum jamnya, waktu tetap berjalan di hari yang dia. Ada filsafat akhlak. Maka Allah ambil andil dalam perbaikan makhluk itu. Allah ambil andil dalam perbaikan makhluk. Allah itu ketika memperkenalkan namanya pertama kali kepada manusia, apa yang Allah perkenalkan kepada manusia namanya pertama kali? Bismillahirrahmanirrahim. Allah punya banyak nama, tapi yang pertama Allah kenalkan adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan salah satu bentuk Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah adalah ketika Allah ciptakan manusia, maka Allah berikan manusia itu panduan. Dan tidak ada panduan selengkap itu. Tidak ada teman-teman. Atau mencari ideologi manapun, agama manapun yang panduannya full. Allah berikan kita kitab. Kitab itu isinya adalah konsep teks. Ada konsep dalam kitab itu. Iya. Tapi manusia nggak cukup dengan kitab saja. Manusia nggak cukup dengan konsep saja. Ada berapa banyak orang yang beli mobil Tesla. Dia beli Tesla, ada manualnya udah. Dia baca manual booknya nggak paham. Akhirnya dia buka YouTube. Bagaimana cara buka pintu Tesla? Ini tombol pintunya yang mana sih? Dia masih cari, akhirnya dia cari YouTube. Dan saya juga dulu saya pertama kali beli vacuum cleaner. Pertama kali seumur umur. Biasanya saya kan nyapu pakai sapu. Sekarang harus beli vacuum cleaner supaya agak keren dikit. Beli vacuum cleaner. Setelah saya beli itu saya baca manual booknya, instruksinya ini fungsinya apa, ini sedotan yang mana, dan lain sebagainya. Saya nggak paham itu. Karena background saya bukan di situ. Mungkin anak teknik paham. Nah, saya nggak paham. Saya buka YouTube, masukin mereknya apa, kemudian serinya berapa, keluar tuh panduan cara menggunakan vacuum cleaner, fungsi ini, fungsi no, baru saya paham. Dan kalau Islam yang datang konsep saja, banyak orang nggak paham. Orang yang dalam itu mungkin bisa mengerti, tapi banyak sekali orang yang nggak paham. Maka Islam datang konsep berikut tutorial. Konsepnya ada dan tutorial pelaksananya ada. Konsepnya adalah Quran itu sendiri, dan bagaimana aplikasi dari Quran itu adalah Rasulullah SAW. Masya Allah. Karena itu ketika ibunda kita Aisyah ditanya, wahai ibunda kita, Rasul itu aktivitasnya seperti apa sih? Akhlaknya Rasul di rumah seperti apa? Dan Aisyah mengatakan, tidak tahu engkau baca Quran, karena akhlakul Quran akhlaknya Rasul di Quran. Jadi kita kasih komplit sama Allah, kasih untuk kita konsepnya. Allah kasih juga manualnya, bagaimana terapannya. Maka terapan manusia saat itu Rasul itu, utusan yang Allah kirim itu manusia udah. Tidak malaikat, tidak manusia biasa. Ini nama basyarun mithlukum. Saya itu manusia seperti kalian, kata Rasul. Jadi yang terpaling itu manusia biasa yang Allah berikan wahyu untuk. Kenapa manusia biasa? Karena dengan itulah kita bisa meladani. Kalau Muhammad itu bukan manusia biasa, manusia biasa adalah malaikat dan lain sebagainya, kita nggak bisa tiru dia. Betul. Sekarang aja sebagian muslimin kalau dibilang, oh Nabi nggak seperti itu, itu kan Nabi. Nabi itu kan diutus manusia. Jadi kita nggak ada lagi alasan kita mengatakan saya nggak bisa niru karena Rasul itu manusia. Allah bisa aja ngirim utusannya Jibril dan lain sebagainya. Tapi tujuannya bukan saja menyebarkan Islam, tujuannya supaya Muhammad itu menjadi panduan, jadi teladan manusia. Kita baca Quran konsepnya gimana? Tahapannya kata Allah. Nah, ini dua hal mendasar yang saya pikir setiap kita harus paham itu. Terutama di zaman hari ini. Zaman hari ini anak muda kan. Anak muda kan suka baca ya. Mudah-mudahan masih suka baca ya. Sejak ada TikTok, Instagram, Twitter yang karakternya cuma 140 karakter, nggak tahu kekuatan baca kita, terutama Indonesia ya. Kalau di Barat orang masih kuat baca. Di Barat itu aplikasi terkenal misalnya Amazon. Amazon itu mulainya dari toko buku. Gitu. Kalau kita nggak ada toko buku yang bisa berkembang sebesar itu.
Yang Iya. ada bisa berkembang besar itu toko kuliner. Kuliner betul. Karena literasi Indonesia itu masih rendah. Eh, karena teman-teman suka baca dan teman-teman mahasiswa terutama punya semangat yang tinggi, dan kalau kita salah cari panduan, ya semuanya berantakan. Iya. Semuanya berantakan. Karena itu pertama kita harus sadar kita sangat perlu akan panduan. Yang kedua adalah, dan kita harus cari panduan yang benar. Kalau panduannya salah, salah panduan kayak kapal itu. Kapal kalau dia mau berangkat ke satu tempat dan kompasnya meleset saja 1 derajat. 1 derajat itu mungkin 1 milimeter di kompas itu, atau mungkin setengah milimeter 1 derajat itu. Tapi ketika kapal berangkat, bergerak, berjalan 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo, 100 kilo, yang 1 milimeter tadi itu bisa melebar sampai selebar pulau. Kita bisa nyasar kemana-mana. Tujuannya ke mana? Tujuannya ke Mekah, nyampe-nyampe Italia misalnya. Kita bisa meleset kemana-mana. Karena awal berangkatnya panduan itu adalah awal kita bertolak. Kalau meleset dikit ya kita bisa mengarah kemana-mana. Dan kita harus cari panduan yang benar. Kalau nggak cari panduan, hari ini kita ditawarkan kepada banyak sekali panduan. Panduan banyak sekali hari ini. Anda buka YouTube, buka internet sekarang, apapun bisa diakses hari ini. Hari ini semua orang bisa baca apapun, bisa baca buku apapun, bisa membaca artikel apapun, riset apapun. Tapi kalau kita salah panduan, ini jalannya salah. Tapi kita harus cari panduan yang benar-benar, benar, yang paling benar. Karena kalau salah dikit, ya udah. Dan ini menarik. Ya, begitu Mas Agas. Itu pengantar dulu ya. Yang pengantar ini luar biasa, udah beberapa poin penting ya. Yang paling utama tadi ya, kita memiliki tujuan dulu, tujuan hidup. Yang mana sebenarnya tujuan hidup seorang mukmin idealnya kan terintegrasi ya antara bagaimana kita meraih hasanah di dunia dan akhirah gitu kan ya Mas ya. Jadi itu yang kemudian elaborasinya kadang-kadang di era hari ini ya, mungkin anak muda, bahkan mungkin saya seusia teman-teman di sini, mungkin waktu masih 20-an pun kadang-kadang ya itu masih suka misalkan antara jurusan umum maupun syariah itu kadang-kadang suka masih terpisah, padahal sebenarnya dalam konsep Islam tuh bisa ya terintegrasi dengan baik, bahwa semua hal yang kita kerjakan bisa menjadi nilai ibadah kalau niatnya betul karena Allah dan Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk agama gitu kan. Nah, itu kadang-kadang itu masih ada mislingnya. Nah, yang kemudian tentang panduan juga tadi menarik Ustadz ya. Jadi kalau kita geser dikit aja 1 derajat tuh ujungnya sebenarnya udah jauh banget gitu kan. Nah, hari ini tadi ya benar ya, kalau kita tidak menggunakan panduan yang benar-benar tepat dan benar, maka bisa jadi pergeseran kecil ini akan membuat satu dampak yang mungkin nggak kelihatan setahun ini, tapi mungkin 7 tahun, 10 tahun kemudian baru kelihatan. Oh, ternyata pemikiran selama ini yang diyakini keliru, sehingga akhirnya menyebabkan kerusakan. Nah, gimana nih Ustadz? Maksudnya bagaimana agar kita nih bisa betul-betul tepat ya memilih, apakah butuh semacam mentor guru ya, mursyid, atau kita bisa sih mencari di YouTube sendiri terus kemudian baca sendiri, menelaah sendiri. Nah, itu gimana kira-kira? Iya, oke. Terkait dengan panduan sebenarnya dari awal ketika Allah ciptakan manusia, Allah pasti berikan panduan. Kalau generasi sebelumnya, setiap generasi pasti selalu ada nabi, kecuali sedikit generasi saja. Terutama sejak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah supaya diberikan anak keturunan saya punya nabi semua. Jadi setiap generasi Nabi Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, terus sampai ke bawah sampai ke Nabi Isa. Itu tidak ada satu generasi lahir kecuali ada nabi di sana. Dan berhentinya pada Nabi Isa, Nabi yang terakhir pada saat itu. Dan itu ada sekitar kurang lebih 6 abad. 600 tahun nggak ada Nabi. Iya. Itu fatratun min Rasul, waktu kekosongan Nabi, maka lahirlah Nabi Muhammad SAW setelah itu. Nabi Muhammad menjadi penutup semua Nabi. Dan setelah Nabi Muhammad nggak ada lagi Nabi, selesai. Jadi dulu itu umat manusia itu bahkan di satu, kalau kita buka surat Al-Kahfi, itu ada crossover. Di satu sesi, satu episode ketemu 2 atau 3 Nabi. Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir dulunya ya. Bahkan sebelumnya Nabi Musa bersama anak muda atau internship-nya lah, anak muridnya lah. Ada yang mengatakan itu Nabi Yusuf bin Nun sebelum jadi Nabi. Jadi kan itu kayak crossover lah. Satu scene ada 3 Nabi sekaligus. Jadi satu masa ada 3 Nabi. Bahkan di masanya Nabi Nuh misalnya, Nabi Nuh itu di masa Nabi Nuh juga ada Nabi Lut di tempat yang lain gitu. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW nggak ada lagi Nabi.
Tapi Allah, sayangnya Allah ke kita tetap ada. Allah nggak utus Nabi, tapi Allah tetap berikan panduan kepada kita. Maka kalau kita bicara tentang panduan, yang pertama itu Al-Quran. Pertama itu adalah bukannya Quran. Kalau pembahasan tadi ada guru, mentor, dan sebagainya, itu betul. Itu sangat betul. Tapi yang pertama yang harus kita tetapkan adalah Quran dulu. Quran itu diturunkan. Kalau teman-teman baca surat, nah kita mau menjelang Ramadan, sekarang udah 21 atau 22 Rajab ya. Artinya ada 1 bulan 10 hari lagi untuk Ramadan. Siap-siap, kita siapkan diri untuk Ramadan. Ketika Allah gambarkan tentang Ramadan, kenapa sih Ramadan itu bulannya spesial? Apakah karena kita puasa? Enggak kayaknya. Karena di ayat Quran, ketika Allah memberikan gambaran Ramadan, Allah katakan, Syahrul Ramadan, alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, yang mana di bulan itu diturunkan Al-Quran. Jadi ulama memang Ramadan menjadi spesial, karena di bulan itu diturunkan Quran. Nah, setelah Allah bicara itu, ketika Allah memberikan profil terhadap turunnya Quran itu, apa yang pertama Allah berikan? Allah katakan, hudan linnas. Quran itu menjadi petunjuk untuk seluruh umat manusia. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, itu wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, artinya semoga kamu bertakwa. Tentang puasa, tentang iman, tentang takwa, dan lain sebagainya. Kenapa Allah nggak mengatakan ini hudan lil muttaqin seperti awal surat Al-Baqarah, tapi hudan lil muttaqin? Betul, iya, betul. Menarik. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa bulan Ramadan ini menjadi momen best momen buat kita untuk kembali mengikatkan apapun yang kita lakukan, semua hidup kita kembali ke Quran. Tapi ada masalah, ada PR, ada barrier lah. Kalau saya sebutnya barrier di sini. Barrier bagi sebagian muslimin yang mengatakan saya kan nggak bisa bahasa Arab. Gimana saya? Quran ini turunkan untuk semua umat manusia. Tapi Allah mengatakan budan linnas, semua umat manusia. Atau selagi yang namanya manusia, yang penting itu bukan monyet, bukan kera, selagi namanya manusia, ya Quran ini tunjuk untuk kalian. Jadi siapapun itu. Dan Allah ketika mengatakan manusia, ada yang bisa bahasa Arab? Nggak ada. Bahkan ada yang nggak bisa baca sama sekali. Tapi ini Quran ini tunjuk untuk mereka. Bagaimana caranya? Pertama adalah kita harus lepaskan barrier bahwa ada jarak antara saya dan Quran. Kenapa? Karena dengan melalui Quran ini Allah bicara langsung ke kita. Maka bacalah Quran. Dan ini ketika teman-teman baca Quran, ada di antara kita mungkin nggak paham bahasa Arab, oke, nggak masalah. Tapi bacalah terjemahan. Oh, sekarang kita udah banyak terbantu loh, ada terjemahan Kementerian Agama, sekarang di situ sudah banyak, di bahasa Inggris juga ada berbagai versi terjemahan Quran. Itu memang tidak mewakili semua makna Quran, nggak jauh sekali dari mewakili semua makna Quran, karena makna Quran itu seperti samudra ya, Allah sebutkan gambarnya. Seandainya samudra dijadikan tinta, itu nggak akan bisa nulis kalimat Allah, karena maknanya luar biasa luas. Tapi setidaknya, ketika kita baca Quran, baca maknanya, kita perlu ada, kalau yang namanya kita bicara dengan orang paling pinter lah di dunia. Teman-teman, ada yang diskusi dengan seorang profesor atau dokter di kampus. Setelah dia diskusi, dia catat beberapa not dari dokter itu kan. Dok, saya mau diskusi, catat. Kan? Setelah catat beberapa not, setelah dia ada 5 poin penting dari pembahasan diskusi dengan dokternya. Setelah dia pulang, itu not itu dia baca lagi. Kalau kita benar serius bicara dengan profesor itu atau dokter, not catatan kita baca lagi. Dan kita renungi lagi maknanya. Setiap anak kita, semua orang melakukan itu. Orang di barat ketika ada Declaration of Independence di Amerika, dan mereka sempat mempertanyakan kenapa Thomas Jefferson cuma bilang bahwa American Dreams yang dicari oleh Amerika itu adalah life, liberty, and the pursuit of happiness. Nah, life, 3 hal, life, liberty, and the pursuit of happiness. Pertanyaannya adalah, kenapa Jefferson harus menambah kata pursuit sebelum happiness? Kenapa nggak life, liberty, and happiness? Kenapa harus ada pursuit and happiness? Itu jadi film sama Will Smith, Pursuit of Happiness. Kenapa harus ada pursuit sebelum happiness? Kesimpulan teman-teman anak Amerika adalah because happiness is something we can only pursue. We can never achieve it. It is impossible to achieve happiness. We can only pursue it. Nobody gets real happy. Itu kata orang. Kata orang-orang yang orang-orang yang memahami ibaratnya. Iya, tapi kalau di Muslim enggak. Ibnu Taimiyah mengatakan kalimat yang berbeda. Inna fi dunya jannah man la yadkhuluha la yadkhulu jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang nggak masuk surga itu, nggak masuk surga di akhirat. Artinya orang bahagia di akhirat itu juga bahagia di dunia. If you are not happy in this world, you will never be happy in hereafter. Jadi itu beda berangkat, memang beda. Poinnya adalah di sini. Setiap orang ketika mendapatkan satu kalimat dari orang yang dia anggap penting, maka dia akan renungi kalimat itu dan dia akan teliti
setiap kalimat. Itu baru manusia. Iya. Maka bayangkan ketika yang bicara kepada kita itu bukan manusia, tapi penciptanya manusia. Maka attitude kita terhadap Quran adalah kita nggak sekedar membaca kemudian selesai, tapi baca terjemahnya. Antum punya waktu untuk merenungi makna yang ada dalam Quran. Ini Allah ngomong apa sih ke saya? Iya. Jadi nggak sekedar saya baca kemudian selesai bubar, nggak. Tadi renung. Kalau sekedar dibaca pasti dapat pahala, itu udah clear hadis. Iya. Tapi akan lebih sangat kalau kita membaca itu, kemudian membaca terjemahannya, merenungi maknanya, dan dikembalikan ke diri sendiri. Dan sering terjadi, beberapa teman itu, ada mahasiswa, beberapa fresh graduate, ada beberapa yang baru keluarga, dia nanya ke saya ada masalah ini, gimana sih? Ada nggak sih ayat yang menjelaskan ini? Ada. Apa ayat? Saya bilang, antum buka Quran, surat apa? Surat apapun. Antum bangun malam, wudhu, semua salat dulu 2 rakaat, kemudian baca surat apapun, ayat apapun, baca aja. Baca, minggu depan kita ketemu lagi. Dan minggu depan kemudian dia bilang, kok gitu ya, saya baca Quran, saya baca ayatnya, saya baca terjemahannya, cuma 3 ayat saya baca terjemahannya, kok sangat relate sekali dengan saya. Ya iyalah, karena yang ngomong ini penciptanya kamu. Masya Allah. Dan penciptanya kamu sangat tahu dengan setiap individu kita. Masya Allah. Cuman sayangnya, kadang kita baca Quran, kita nggak pernah menyiapkan waktu untuk kontemplasi, untuk mempelajari. Iya. Nah itu satu. Tapi itu nggak cukup. Itu nggak cukup, karena di antara teman-teman nanti akan banyak nggak paham dengan Quran. Itu wajar sekali. Iya. Setelah misalnya kita mengkaji surat Al-Fatihah. Setelah kita mengkaji surat Al-Fatihah, mungkin sebagian kita berpikir, oh saya udah mulai paham sama Quran. Iya kan? Ketika baru mengkaji, karena Al-Fatihah itu pengantar untuk surat setelahnya. Kalau orang nggak paham Al-Fatihah, dia akan kesulitan memahami semua surat setelah itu. Jadi kita mengkaji Al-Fatihah, kan dia pembuka. Al-Fatihah itu pembuka untuk surat berikutnya. Sampai ulama mengatakan, surat-surat lain setelah Al-Fatihah itu menafsirkan surat Al-Fatihah. Iya. Jadi setelah kita ngaji Al-Fatihah, kita merasa kayak ini saya paham Quran. Oke, sekarang masuk surat Al-Baqarah. Antum masuk ayat 1 surat Al-Baqarah itu langsung alif lam mim. Antum pun nggak tahu maknanya. Kata ulama, kalau kalian merasa paham dengan Quran, nggak belum. Itu selesai Al-Fatihah, kalian langsung dihantam sama alif lam mim dan kalian nggak tahu artinya apa. Artinya ketika kita mengkaji kan akan banyak hal kita nggak paham. Itu hal yang biasa. Ya. Banyak hal kita nggak paham. Nah, disitulah kita perlu akan kehadiran guru. Kita perlu menaikkan level pemahaman kita dengan belajar Quran, belajar tafsir, belajar tadabbur, belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu sangat penting sekali. Nah, kita perlu punya teman, punya circle yang mengkaji itu, perlu punya mentor, mungkin bahasanya mentor, atau perlu punya guru yang mengajarkan kita itu. Nah, cuman berangkatnya jangan nunggu guru. Berangkatnya karena Quran itu ada di tangan. Bukti bahwa Quran di tangan itu bukti yang tidak terbantahkan bahwa Quran bisa. Bukti bahwa Quran bisa di tangan kalian hari ini itu bukti nggak terbantahkan. Coba cari satu buku 1400 tahun, buku itu nggak berubah satu kata kok. Sebutkan saya satu buku saja yang selama 1400 tahun itu sampai eksis masih sampai hari ini dan tidak berubah satu kata pun. Dan lebih hebat lagi, miliaran orang ngafalin itu buku, jutaan orang mengkaji buku itu. Setiap generasi selalu ada tesis, disertasi, riset, tafsir tentang buku itu. Coba sebut buku selain Quran, nggak ada. Tidak ada. Nah, bukti Quran udah nyampe di tangan kalian, itu bukti bahwa ini udah connect dengan Quran dulu, jangan ditunggu guru. Kenapa? Karena nunggu itu jadi masalah sendiri. Orang nunggu, saya nggak mau karena saya nggak paham bahasa Arab, udah Quran, udah terjemah, udah baca aja. Saya harus guru. Nah, kadang sebagian guru, kalau nggak bareng guru, kamu akan sesat. Enggak. Pas antum tersesat baca kalimat Allah. Sejak kapan kita bisa tersesat? Karena membaca kalimat-kalimatnya pencipta. Jadi, connect pertama kita memang we have to be connected directly to the Quran. Each of us, every one of us. Ketika Allah mengatakan dia hudan linnas, Quran ini petunjuk di seluruh umat manusia. Maka Allah bicara untuk setiap individu kita dan kita bisa memahami langsung itu. Baik. Tapi nanti itu artinya Allah ngajak kita pelajari. Karena ketika Islam ini disebarkan pertama kali, ada beberapa umat masyarakat yang dia nggak paham bahasa Arab, sampai itu Quran sampai ke tangan. Dia hanya bisa memahami Quran dari terjemahannya saja. Cari Ustaz, nggak ada Ustaz. 20 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu nggak ada internet. Hari ini kita sangat mudah. Antum bingung tafsir surat An-Nas, cari di YouTube, keluar lah tafsir yang macam itu. Lama menjelaskan banyak sekali. Sangat mudah sekali hari ini. Maka yang pertama mindset kita adalah Quran itu panduan untuk setiap individu kita. Antum baca Quran, baca terjemahannya, cari momen untuk merenungi setiap kalimat Allah. Ini bukan kalimat orang pintar, ini bukan kalimat profesor, ini kalimat pencipta mereka semua. Semua orang pintar, jenius, profesor yang setiap katanya puitis, bagus, bermakna dan lain sebagainya, orang bijaksana enggak. Ini kalimat pencipta mereka semua itu. Maka setiap kalimat itu pasti makna yang powerful.
Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, minimal kita pelajari dari terjemahannya dulu. Tapi saya berharap kita nggak cukup bisa nih. Iya, iya. Manusia itu harus, kita tuh apa ya, never settle. Kalau katanya OnePlus itu, never settle itu jangan settle di satu tempat, jangan nyaman di satu tempat. Kita tetap harus progres menjadi lebih baik terus. Itu Upgrade. Mas Aga. Pertama, ya upgrade terus. Pertama itu memang harus connect ke Quran dulu. Dan saya yakin setelah kita connect ke rasa cinta kita pada kalam Allah itu akan mengajak kita untuk belajar bahasa Arab. Masya Allah. Rasa rindu kita akan untuk memahami setiap kalimat Allah itu akan mengajak kita untuk bisa ngaji mendatangi ustaz atau untuk datang ke masjid atau untuk dengar kajian. Dan semangat kita ngaji adalah semangat kita itu berasal dari rasa cinta kita pada Quran. Dan itu beda. Beda antara orang yang ngaji karena disuruh orang tuanya, karena nggak enak sama komunitasnya, circle-nya ngaji semua, saya nggak enak nih. Dengan orang yang ngaji berangkat dengan semangat bahwa ini kalamnya Allah. Dan saya ingin memahami ini lebih baik lagi. Masya Allah. Gitu Mas Aga. Baik, menarik ini Ustadz. Jadi saya coba izin masuk lagi ya. Jadi gini, dengan adanya Quran yang sudah mudah diakses, kemudian kita harus mau punya mindset mendahulukan bahwa kita mau dekat dengan Quran gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian ada gini, ketika mungkin insya Allah ya, Allah akan bimbing huda linnas ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini akan didapati oleh manusia, memang dia jujur pada hatinya itu menginginkan hidayah petunjuk dari Allah. Nah, sedangkan kadang-kadang itu ada fenomena pertama, itu orang yang niat banget gitu ya. Bahkan ada beberapa di YouTube ya, niat banget mencari kekurangan Quran, malah dapat hidayah, ya kan? Padahal dia niatnya udah jelek. Tapi di sisi lain, ada fenomena juga orang yang kalau orang tuh lagi kecewa, lagi sakit hati, lagi sedih, kadang-kadang mungkin sama orang dan sebagainya itu, bisa jadi ya itu dia itu sedang tergulung oleh mungkin marah ya kan, itu kan bisa dibisikin oleh setan dengan mungkin nafsu syahwatnya untuk kemudian ingin egonya menang dan sebagainya, itu kan dikhawatirkan itu akan menjadi pembenaran yang kemudian karena itu tadi tidak terbimbing oleh guru. Nah, ini gimana elaborasinya, diskusinya gimana? Ya, terkait dengan Quran memang poin yang saya sampaikan tadi bahwa manusia itu kita memang perlu belajar dari guru, itu pasti. Itu pasti. Cuman saya hanya ingin menyampaikan satu hal, karena beberapa hal yang saya tangkap di masyarakat hari ini, bahkan mereka enggan baca Quran karena nggak ketemu guru. Oh, jadi itu jadi alasan sendiri. Ya. Oke. Bahkan alasan fatalnya itu, karena ini saya nanya ke Ustaz Omar langsung. Saya sama Mas Agas ini satu guru sebenarnya. Iya. Kita sama-sama belajar. Saya belajar dari Ustaz Omar Alifan sejak 2008. Saya masih di Kairo gitu. Dan saya pikir saya harus bisa bahasa Inggris karena di Mesir saya mustahil bisa bahasa Inggris. Orang bahasa Arab dan bahasa Prancis yang banyak. Harus bisa bahasa Inggris. Caranya dulu saya nonton video-video bahasa Inggris, terus saya pikir ngapain saya nonton kartun bahasa Inggris, saya cari ceramah bahasa Inggris dan ketemu Ustaz Omar. Dari 2008, and still going, still counting. Sampai hari ini saya masih belajar ke beliau. Saya masih belajar di Kabalinah. Saat itu waktu Ustaz Omar kesini 2 tahun yang lalu. Iya. Ke Balai Kartini. Kita ketemu di sana kan Mas Agus? Iya, betul. Waktu itu ada yang nanya, dan yang nanya itu pas di sebelah saya, karena kan beliau suka pertanyaan itu, pasti pertanyaan itu langsung offline. Ketika beliau pakai mic-nya di-cut langsung sesi pertanyaan. Jadi orang nanya langsung, lebih nyaman nanya seperti itu. Betul. Saya pikir itu menarik tuh. Banyak orang nggak mau nanya di forum karena segan. Tapi ketika Ustadznya turun, langsung nanya. Itu banyak yang nanya. Iya, sambil duduk-duduk ya. Alhamdulillah. Saya cuma nonton doang, saya dengar aja. Iya. Saya waktu sempat nanya sih sekali. Tapi ada teman yang nanya, waktu itu nggak tahu siapa, dia tanya, kalau kita baca Quran, dan kita pelajari Quran itu, dan misalnya nggak pakai guru, terus mungkin nggak sih kita tersesat dalam baca Quran? Can we be lost in reading the Quran? Kemudian Ustaz kayaknya agak marah. Anda pikir itu bisa tersesat membaca kalimatnya Allah? Oh, sesederhana itu ya cara menjawabnya itu. Betul. Iya kan? Ini asdaqal hadis, ahsanul kalam, asdaqal hadis, kalimat yang paling benar. Itu kan tersesat di situ. Nah, dan maksud saya bukan menafikan kita nggak perlu guru, itu wajib, itu perlu. Cuman saya akan menyampaikan poinnya di sini adalah jangan sampai segara-gara nggak ada kehadiran guru di kita itu jadi alasan kita bahkan untuk membaca Quran, bacanya dan baca terjemahnya pun kita nggak mau. Karena ada poin yang kita missing sebenarnya. Ada poin besar yang kita nggak paham. Tapi Quran sampai ke tangan kita tujuannya untuk dibaca. Namanya Quran dari kata qara'a, bukan kitab. Quran kata qara'a, kalau kitab dari kata kataba.
tulisan. Kalau Quran banyak qiraah, bacaan semuanya. Cara bahasa makna bacaannya ini nyampe ke tangan. Saya belum punya yang nggak apa-apa baca aja. Kalimatnya Arab itu. Allah wa may yattaqillaha wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, pasti Allah akan ngajari kamu. Kalau gurunya Allah, ilmu apa itu yang nggak bisa paham. Masya Allah. Ini kan basisnya takdir. Nah, tapi setelah itu kita juga nggak mencukupkan dengan pemahaman saya. Setelah saya baca Quran, baca terjemahan, saya merasa bisa menafsirkan sendiri Quran itu salah besar. Salah besar. Nah, untuk itu, cuman berangkatnya harus dari situ. Setelah berangkat itu saya yakin orang yang benar-benar serius mempelajari Quran. Setelah dia belajar, saya yakin Allah akan bimbing dia untuk mencari guru, dan Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan guru. Betul, betul. Teman-teman, jadi kayak teman sekarang kita ketemu hari ini, ada banyak teman di sini saya nggak kenal. Kok kita bisa ketemu saat ini? Itu kan bagian dari takdir Allah. Iya kan? Kalau saya bisa ketemu Mas Agas hari ini, kan kalau saya bisa diskusi tentang Quran dengan teman-teman, itu kan bagian dari Allah yang desain itu. Ya, saya nggak percaya coincidence, kebetulan itu nggak ada, Bu. Segala sesuatu. Kalau buat saya, kalau saya melihat sesuatu kebetulan, berarti ada yang cacat dalam ciptaan Allah. Karena desain hidup saya itu Allah yang didesain. Kalau itu kebetulan, berarti kan ini kan di luar planning, di luar rencana. Iya. Dan artinya itu pertama. Yang kedua, kan? Artinya kalau ada pernyataan kebetulan itu berarti cara pandang kita yang memang belum lebih baik ya. Iya. Kebetulan itu juga membuat kita tidak mengapresiasi momen. Betul. Saya kebetulan ketemu dengan perempuan itu akhirnya jadi istri saya. Enggak. Dan kebetulan ketemu dengan perempuan itu di mana jadi istri saya, enggak. Jadi by design. Sebenarnya bahasa kebetulan secara bahasa ya nggak masalah sih. Tapi artinya kalau kita memahami itu terjadi dengan kebetulan tanpa ada unsur apapun, itu yang keliru. Karena sehari-hari kita juga kan, kebetulan saya nggak hadir. Itu kan bukannya salah juga, maksudnya itu biasa sehari. Ketika dalam keyakinan kita merasa ini terjadi tanpa unsur apapun, nggak ada hikmah apapun, itu kayak salah. Karena bagi muslimin, bagi mukmin, apapun yang menimpa hidup, bahkan kalau pembahasan musibah itu orang beriman itu ketika musibah menimpa dia mengatakan apa? La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali pasti musibah itu Allah tuliskan spesial untuk kita. Coba loh, orang bilang musibah tapi spesial untuk kita. Orang spesial. Betul. Jadi bahkan nggak ada hal yang menimpa kecuali pasti itu ada kebaikan di sana. Kalau kita melihatnya sebagai kebetulan, udah nggak ada guna semuanya, nggak perlu cari hikmahnya, sebagai ada pelajaran apa di situ dan itu nggak. Gitu, jadi kembali ke panduan tadi, memang pertama itu memang Quran itu panduan buat setiap manusia. Kita baca aja. Dan insya Allah dengan itu Allah akan kasih kita jalan untuk bertemu guru, dapatkan partner, mentor yang bisa mengajarkan, untuk mendapatkan circle halaqah yang mengkaji dan itu mudah-mudahan Allah akan bimbing. Baik. Itu berarti salah satu agenda dakwah yang paling mudah dan urgent juga ya, bahkan setiap orang kita bisa lakukan adalah mengajak literasi kesadaran kita untuk berdekatan dengan Quran ya. Kembali kepada Quran, sehingga kemudian kalau hatinya itu sudah bersama Quran, Allah akan mudahkan juga untuk kemudian terbimbing mencari guru ya. Itu sepertinya sudah otomatis ya, maksudnya udah memang perjalanannya begitu, karena ingin memahami panduan ya harus ada, bisa jadi butuh seseorang yang bisa untuk menjadi teladan atau memberikan pemahaman yang lebih baik gitu ya. Masya Allah. Baik, nah jadi menarik sekali nih, karena itu tadi ya, generasi muda hari ini mungkin masih itu tadi ya, masih hanya basa-basi ya dengan Quran dan lain sebagainya. Cuman kadang-kadang nih ada juga yang punya pendapat gini, Ustadz. Adalah seseorang sahabat juga ya. Mungkin Ustadz tahu ada salah satu tokoh ya, mungkin yang konsepnya titik-titik rezeki gitu kan. Itu kan menghadirkan hati, kemudian sholat, minta petunjuk sama Allah, terus buka Quran, apa saja ayatnya, seperti yang tadi Ustaz sampaikan juga. Maka itu akan menjadi petunjuk. Itu ada beberapa yang punya pemahaman tadi sih, bahwa kalau tanpa guru itu khawatirnya di tadi. Makanya tapi sebenarnya udah terjawab ya. Berarti metode itu pun sebenarnya tidak masalah untuk kita yang memang punya niat bersih, ingin kembali kepada Allah gitu intinya. Jangan sampai ada niat-niat yang lain, mungkin kadang-kadang kita itu karena itu tadi Ustaz, kadang orang tuh lagi kena musibah dan terluka, kadang-kadang tuh karena mungkin belum dekat dengan Quran, akhirnya itu perbuatannya itu lebih cenderung ke kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha gitu kan, dan apa ya istilahnya an-nafs itu kan amaratun bisu, lebih banyak membawa ke sana. Nah,
Itu loh Ustaz, kadang-kadang challenge-nya di situ ya. Bagaimana sih agar punya kesadaran. Nah, itu anak muda yang paling utama, punya kesadaran untuk Quran itu yang paling mudah narasinya seperti apa? Apakah soalnya di umum sana itu kadang juga itu Quran cuman begitu doang. Kadang tuh masih ada begitu gitu Ustaz. Bahkan ada yang menganggap agama itu hanya sekedar ya cuman sholat gitu. Tidak tidak yang menjadi panduan hidup gitu. Nah, ini literasi yang paling cocok buat anak muda itu Ustaz. Mungkin ya. Baik teman-teman, sebenarnya pembahasan itu saya waktu itu pernah mengkaji surat Al-Qiyamah dan surat itu menarik. Allah bersumpah kan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. 2 ayat dong. Ketika Allah mengatakan sangguh saya bersumpah dengan hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan dan saya bersumpah dengan nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu nafsu manusia di Quran ada 3. Yang paling atas itu namanya nafsul mutmainnah. Ini yang Allah katakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah ke dalam jannahku. Semoga Allah berikan untuk kita semua ini. Ada yang paling bawah namanya nafsu ammarah bisu. Nafsu yang nyuruh untuk berbuat maksiat, berbuat keburukan. Jadi nafsu kalau masuk ke diri seseorang, nafsunya bilang, ayo bikin maksiat ini, dia nggak mikir lagi, langsung bikin. Dan ini paling bawah. Ada yang di tengah itu, semua kita mendapat itu. Namanya nafsu lawam. Nafsu lawam itu nafsu yang suka mencela. Mencela itu artinya apa? Kalau kita bikin dosa, bikin maksiat, bikin dosa apapun lah gitu. Setelah bikin dosa itu pasti ada perasaan dalam diri yang menyalahkan perbuatan itu. Penyesalan. Dan itu kita nggak, seorang itu nggak butuh edukasi tinggi untuk memahami itu. Setiap manusia punya rasa itu, mulai dari seorang yang cerdas, seorang petani, seorang pengusaha, dan siapapun status kita punya rasa itu dalam hati. Ketika kita berbuat jahat, ada rasa salah dalam diri. Itu namanya nafsu lawamah. Dan semua orang punya rasa itu. Rasa itu bisa dimatikan, bisa. Dengan menyuntikkan ke kepala bahwa itu nggak kesalahan. Tapi secara logika, rasa itu mati, secara hati enggak. Tapi secara logis kita merasa nggak apa-apa, tapi hati teriak. Kalau hati teriak, orang butuh apa? Orang butuh hal untuk membungkam hati yang teriak itu. Gimana caranya? Healing, jalan-jalan, nonton, konser, dan lain sebagainya. Semua aktivitas tujuannya adalah untuk membungkam hati saya yang teriak di dalam ini. Tapi ketika pulang dari healing itu, masuk ke kamar, itu hati teriak lagi. Nggak bisa. Itu ruh itu udah Allah setting kayak begitu. Iya. Logika bisa terpapar dengan bacaan anak semua itu masa buat saya itu kebenaran. Tapi hati itu nggak, tetap itu nafsu lawam. Pertanyaan saya adalah, kenapa Allah meletakkan setelah Allah bersumpah dengan hari kiamat di surat Qiyamah, kemudian Allah bersumpah dengan nafsu lawam? Kenapa bukan hal yang lain yang berkaitan dengan kiamat? Hubungannya apa? Saya baru kitab dapat dari teman itu. Saya beli kitab itu bahasanya itu kitab ada berapa? Ada 7 jilid, 7 volume bahasa. Itu buku membahas cuman apa korelasi ayat 1 dengan ayat 2, ayat 2 dengan ayat 3, ayat 3 dengan 4. Nah, teman-teman baca kan? Misalnya nih ada satu ayat ini bahas tentang kisah Nabi Musa dari ayat 10 sampai ayat 20. Ayat 21 itu bahas tentang kisah yang lain. PR-nya pertanyaan adalah apa hubungan ayat 20 dengan 21? Nah, itu kita bahas itu. Dan Quran setiap ayat pasti punya korelasi. Yang antara ayat 1 dengan ayat 2. Surat ke-20 dengan surat 21 itu connect. Ada koneksinya di situ. Maka setiap ayat ini. Nah, saya mencari-cari tuh apa sih hubungan korelasi antara hari kiamat dengan nafsu lawam? Dan salah satu jawaban yang saya dapat adalah karena bukti pertama hari kiamat itu ada dalam diri kita. Kita nggak butuh riset apapun. Diri kita sudah menjawab bahwa hari kiamat itu ada. Kenapa ada rasa bersalah dalam hati? Kalau kita bikin salah, bikin dosa, bikin maksiat, ada salah dalam diri. Karena rasa salah itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhir. Semua perbuatan itu pasti akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Jadi setelah hari kiamat Allah langsung mengatakan nafsul lawamah, karena nafsul lawamah ini bukti nyata bahwa hari kiamat itu ada. Dan pasti semua perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan. Karena itu perasaan udah nggak enak saya. Itu kita nggak perlu belajar fikih untuk tahu. Itu ada orang habis maling, ngerampok, bunuh orang lain. Seorang bunuh orang lain itu dia nggak bisa tidur besok. Nggak tenang hidupnya. Karena itu veteran-veteran perang Amerika itu banyak yang stres pulang dari sana. Kenapa? Banyak nyawa mati di tangan dia. Banyak orang mati di tangan dia. Dan nggak tenang dia itu. Karena itu udah ada dalam diri, embedded sifat itu. Dia nggak bisa hilangkan itu. Itu bukti besar bahwa hari kiamat itu ada. Dengan kata lain, kita perlu panduan Quran itu kita nggak perlu apapun, kita perlu panduan Quran.
By default Iya. dalam diri kita pasti perlu panduan. Dalam segala hal kita perlu panduan. Dalam segala hal, antum jalan dari Bekasi ke Jakarta perlu panduan. Kalau nggak nyasar tuh di tol. Coba sekarang siapa yang tinggal di Bekasi kemudian suka ke Jakarta atau suka ke Bandung, agak jauh dikit lah, saya kasih challenge Bekasi Bandung. Syaratnya nggak boleh buka GPS, nggak boleh buka mau HP, nggak boleh buka, dan bahkan nggak boleh, itu kan juga masih panduan tuh, marka jalan, tulisan kan masih panduan itu. Iya. Pak, nggak boleh lihat itu, saya yakin boro-boro nyampe Bandung. Itu bisa nggak lawan arus aja udah keren. Oh gitu ya. Nggak bisa salah masuk pintu tol aja udah keren. Kita nggak, kan cerita nggak boleh lihat panduan ya. Iya. Nah itu baru perjalanan cuma 2 jam. Baik kan hidup yang puluhan tahun di dunia yang serba macam-macam ini, kita nggak perlu panduan itu misalnya. Kita sangat perlu panduan. Dan hari ini semua orang yang bilang nggak perlu panduan Quran, dia cari tuh konsultasi kejiwaan, ngomong ke konsultan, ke psikiater. Semua orang yang mengatakan saya nggak perlu panduan kitab suci. Akhirnya dia cari panduan lain. Itu yang saya katakan di awal. Orang yang nggak menjadikan Allah Tuhan ya, segala sesuatu jadi Tuhan. Iya. Dan orang nggak menjadikan Quran Tuhan, Quran panduannya, maka apapun jadi panduan. Dia akan mengemiskan, nggak ada tali akar pun, nggak ada rotan akar pun jadi. Apapun yang bisa dia tarik dijadikan panduan. Dan hari ini ya teman-teman yang belajar itulah yang perlu mendiskusikan Quran, itu hal yang paling mahal dalam hidup kita. Dia bisa sampai ke tangan itu for a reason. Jadi banyak kali kalau ditanya buku-buku tentang Quran itu banyak sekali yang daftar. Salah satu buku yang saya baca, kalau teman-teman bisa bahasa Inggris, Ustaz Noman tuh bikin buku terakhir tuh Revive Your Heart, Putting Life in Perspective. Itu buku membahas tentang Quran juga, dan kaitannya lebih pada satu ayat saja dia bahas. Tapi satu ayat itu bisa memberikan solusi untuk banyak sekali problem dalam hidup. Satu ayat saja. Atau ada tuh bukunya sana di Indonesia kayaknya dijual. Tapi kalau banyak sekali buku-buku di sini, banyak sekali buku di online juga ada. Itu Mas Agus. Baik, Masya Allah, menarik. Nah, kita langsung coba ini ya, teman-teman ada yang mau nanya langsung atau saya bacakan dulu yang ada di chat ya. Izin dari Jalika. Jalika mau menyampaikan langsung atau mau saya bacakan? Bacakan aja Ustaz. Baik, saya izin bacakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, mungkin out of topic sedikit ya, apakah dunia akan lebih baik jika tanpa agama? Sebab banyak agama di dunia ini menimbulkan perpecahan tak berkesudahan. Contohnya perang abad pertengahan, era perang salib. Bahkan Al-Quran kita jelas-jelas memerangi orang kafir. Lantas gimana nih? Sebab negara tanpa agama seperti Skandinavia, Norwegia, Denmark, ya mereka mungkin banyak yang ateis ya, tapi juga maju gitu ya. Tata kota peradaban lebih maju dan sebagainya daripada negara Islam atau negara-negara Muslim. Nah, gimana Ustaz nih pandangannya? Mangga silakan. Ya. Standar kemajuan negara itu, karena hari ini kita di zaman materialisme. Jadi segala sesuatu itu sukses atau enggak dihitung dari materi. Ada orang belajar sungguh-sungguh, juara terus di kelas, kemudian ketika kerja ternyata gajinya sebulan cuma 10 juta. Ada anak yang ugal-ugalan nggak pernah belajar, kemudian pas kerja menjadi pengusaha besar. Kita menilainya ini lebih sukses dari kenapa? Karena kita menilai itu hanya dari materi. Hari ini pun seperti itu. Kita menilai satu negara yang bagus, ya negara yang banyak kekayaan di situ. Ada bagian yang kita banyak lupa. Misalnya kita bandingkan saja, saya nggak bicara itu, saya bicara negara secara umum. Kita bandingkan negara-negara Afrika yang memiliki kelaparan dengan negara-negara lain. Tingkat stres di sana, mana yang lebih tinggi? Tingkat stres, misalnya contoh, yang saya sempat tahu itu Jepang. Saya sempat ketemu dengan salah satu teman, 13 tahun di Jepang, dan dia cerita, Jepang itu negara maju, keren, dan sebagainya. Gaji tukang sampah di Jepang itu lebih tinggi daripada gaji kepala sekolah di Indonesia. Gaji dosen di Indonesia lebih tinggi dari tukang sampah di sana. Cuman di Jepang itu tingkat stresnya tinggi. Ya, betul. Tingkat stres tinggi. Angka bunuh diri luar biasa. Saya nggak tahu, kalau saya nggak bisa ngomong yang di teman-teman Skandinavia, Swiss dan lain sebagainya, karena saya nggak tahu di situ. Tingkat stresnya di situ tinggi. Nah, agama ini sebenarnya memberikan kepada kita panduan untuk kebaikan dari semuanya, mulai dari dalam diri sampai keluar. Dari dalam diri kita, kan kita harus make peace with yourself. Apa gunanya antum kaya besar, tapi hidup hati nggak pernah tenang. Dan saya nggak mengatakan nggak usah kaya, enggak. Ini salah paham juga, sebagian Muslim mengatakan yang penting hati tenang, nggak perlu kaya, enggak. Lalu kalau banyak duit, banyak yang bisa dikerjakan, banyak yang bisa dibantu, banyak yang bisa dilakukan. Nah, artinya kadang kita ngaji, kalau nggak ekstrem kanan, ekstrem kiri, karena suka melompat. Islam selalu di tengah-tengah antara dua ekstrem itu.
Nah, yang kita lakukan adalah ketika kita memilih satu tempat, kita memahami bahwa sukses atau enggak itu dari materi saja. Dan semua riset memang begitu. Semua riset melandaskan bahwa negara maju, negara berkembang, negara tidak berkembang ya dari materi saja. Murni dari materi saja. Ya, perlu kita definisikan lagi itu negara yang sukses seperti apa. Kemudian yang kedua, saya berpikir, kenapa orang perang itu bukan urusan agama? Ada yang lebih besar dari itu, urusan duit. Orang agamanya sama bisa berantem kok, bacok-bacokan karena duit. Jadi itu hanya ucapan yang tendensius saja, ucapan orang yang dia nggak mengkaji agamanya sendiri. Dan lebih banyak emosinya. Kemudian yang ketiga, ketiga ini penting teman-teman. Kita harus kaji Islam dengan cara yang benar, supaya kita nggak dikit-dikit emosi. Hari ini komunitas yang paling berisik di sosial media dan paling banyak emosi komunitas mana? Muslimin. Orang bikin kenakalan sedikit, diposting di sosial itu semua orang merepost itu, kemudian bantah, ngapain antum menghukumi, ngejudge orang lain? Gak kerjaan kita ngejudge orang. Iya kan? Karena kita hari ini, contoh paling ramai hari ini, misalnya ada orang nggak milih untuk child free dan lain sebagainya, yang bantah-bantah itu muslim semua, apa itu ngurusin orang lain? Gak usah diurusin. Dan bantahnya dengan emosi. Itu kita nggak ngaji. Coba lihat sejarahnya Nabi Ibrahim. Ini di Quran Allah mengatakan, Millata abikum Ibrahim, agama ayah kalian Ibrahim. Allah mengatakan, Islam itu agama ayah kalian Ibrahim. Apa yang dilakukan Ibrahim terhadap masyarakat Babilonia saat itu? Masyarakat Babilonia kan semuanya nyembah patung. Mulai Ibrahim, itu patung dihancurkan. Hancurkan patung itu semuanya, kecuali satu patung paling besar. Kapak taruh di lehernya. Sebagian cerita seperti itu. Maka ketika ditangkap semua, mungkin sebagian kita udah benar ceritanya, ditangkap lah, dan di surah Al-Qasas disebutkan, siapa yang menghancurkan ini? Ada anak muda namanya Ibrahim. Oh, panggil dia. Dan kamu yang menghancurkan ini, Nabi Ibrahim bilang, tanya aja patung yang paling gede. Terus dia bilang, patung kan nggak bisa ngomong. Apa itu ya? Ya, dia nggak bisa ngomong, kenapa kalian sembah? Akhirnya emosi, masyarakat Babilonia ini, terus dia bilang, harifuhu, udah bakar Ibrahim itu. Bakar Ibrahim itu. Orang yang emosi pasti orang yang kalah dalam logika. Selalu begitu. Dan hari ini orang paling banyak emosi siapa? Muslimin. Jadi itu nggak salah agama, itu salah muslim. Bukan salah Islam, salah muslimin. Karena itu kita pun hari ini sejak ada sosial media ya, interaksi dalam hati itu bisa keluar sangat cepat. Dulu ada orang marah pada suatu kejadian, dia nggak bisa meluapkan itu, disimpannya dalam hati. Hari ini keluar Twitter, Facebook dan lain sebagainya, orang bisa caci maki dan ada apa namanya keyboard warrior. Di depan keyboard berani, pas hadap-hadapan takut. Nah, ini muslimin perlu mempelajari lagi agamanya. Apakah kita harus menjawab semua kelakuan orang lain dengan emosi? Oh, ada beberapa artis-artis yang melakukan kesalahan, ngapain dan menghukumi mereka? Bukan kerjaan kita menghukumi mereka. Rasul sendiri, inna fadzakir innama anta mudzakir Muhammad. Tugas kamu itu mengingatkan. Innama anta mudzakir, kamu tidak lain dan tidak bukan hanya orang yang kasih reminder buat mereka. Lasta alaihim musakir, kamu nggak punya setoran, nggak punya authority di atas mereka. Nabi itu sampai Rasul mengatakan, sampai Allah mengatakan Nabi itu, kamu nggak punya otoritas atas mereka. Sekarang kita seolah-olah orang paling punya otoritas dan kita hakimi orang satu-satu di sosial media. Kita pun nggak soleh-soleh juga. Ini bukan salah Islam, ini salah Muslim. Nah, itu Muslim terus ngaji lagi yang benar. Kalau beragama cuma emosi doang ya kayak gitu jadinya. Betul, kadang-kadang semangat untuk niatnya baik ya, semangat. Tapi kadang-kadang cara kita menyampaikan kemudian keliru karena tadi ya emosi dan rasanya tuh pengen orang tuh kayak kita gitu ya, memaksakan prinsip orang lain pada kita kadang-kadang. Padahal juga oke lah kalau memang ada unsur kelirunya gitu, oke. Tapi kita janganlah menjadi itu tadi ya, istijal untuk kemudian buru-buru mencaci, mungkin malah kitanya sendiri dapat dosa itu gitu ya kan. Nah, makanya kemarin juga sempat diskusi itu tentang child free-nya satu tokoh itu tertentu. Sebenarnya saya bilang ke teman-teman tuh, sebenarnya dia itu pilihan pribadi dia, mah it's okay gitu. Masalahnya adalah ketika mungkin ya dia menceritakan dan menganggap itu paling benar, kemudian mempengaruhi yang lain sehingga menjadi pembenaran dari orang. Nah, itu yang mungkin menjadi masalah dan dinamika diskursus hari ini di sosial media. Makanya ya mungkin akhirnya terjadilah itu tadi keyboard warrior dan lain sebagainya, terus saking semangatnya untuk beramar ma'ruf akhirnya itu tadi ya tanpa panduan kesabaran ilmu dan lain sebagainya sehingga menyebabkan itu tadi ya berisik dengan
mudorot mungkin ya, bisa dibilang begitu. Nah, terus gini Ustadz ya, kemudian mengimbangi ya. Mungkin kalau kita sebagai netizen yang awam dan rakyat biasa, alangkah baiknya kita bijaksana dan apalagi kalau misalkan kalau nggak bisa berbicara yang baik ya udah diam aja gitu. Tapi memang kalau misalkan ada levelnya memang itu kan public figure gitu ya Ustadz ya. Terus memang misalkan ada public figure yang memang punya amanah untuk juga memberikan edukasi. Nah ini bahasa yang pas itu seperti apa? Apakah memang langsung ini sama-sama public figure nih judulnya, tapi kan ini ada tanggung jawab untuk mengedukasi mungkin ya gitu. Nah itu bahasa pas itu apakah ngasih tahu justifikasi bahwa itu hal keliru atau seperti apa enaknya gitu bahasanya? Ini mungkin penyampaiannya. Iya, iya. Saya pikir nggak semua aksi itu butuh reaksi. Oke. Kalau orang bilang every action has reaction, tapi nggak. Saya pikir nggak semua aksi juga harus dikasihkan reaksi. Mungkin pasti ada reaksi, teman nggak harus dari saya, nggak harus dari. Iya, iya, Saya itu lebih suka kita fokus ke tema yang lebih mengakar ketimbang cabang. Misalnya nih, satu permasalahan pasti ada akar. Pasti ada akar masalah. Misalnya hari ini eh, tingkat stres di anak muda tinggi. Ya, Dan betul. sepanjang sejarah kayaknya cuma zaman ini doang yang anak muda stres. Atau baca sejarah peradaban manapun, Romawi lah, Persia lah, sejarah Islam lah, sejarah Yunani lah, itu semua pelopor mereka itu anak muda. Semua yang membangun peradaban mereka itu anak muda. Hari ini doang anak mudanya stres. Galau ya, galau, healing dikit-dikit. Hari ini yang banyak kita lakukan adalah lihat orang stres di sosial media dan kita menghukumi dia. Dan itu nggak menarik. Iya. Tapi kita menghukumi orang. Cari akar masalah kenapa orang stres. Nah, kita obati dari akarnya itu. Kenapa ada kejahatan? Kenapa ada kenakalan? Kenapa ada obati dari awalnya itu? Itu cuma akibat antum pohon, antum potong rantingnya, antum obati rantingnya. Kalau akarnya bermasalah, akan tumbuh ranting yang baru kayak gitu juga. Betul. Jelek kayak gitu juga. Kita capek motong itu, habis energi. Maka cari akar masalah. Dan akar masalah itu menarik ya, akar masalah itu dari surah Al-Fatihah. Masya Allah. Saya pernah ada satu lembaga beasiswa. Dia punya, atau ada nggak di sini? Dia punya membina 800 mahasiswa di Indonesia. Terus pas untuk pembukaan batch kedua, untuk yang pertama kali kita kajian diskusi. Terus diskusinya apa? Semua pengantar penting tentang Islam. Apa yang muslimin tahu tentang Islam. Saya cari tuh, nemunya di mana cari buku. Ada beberapa buku saya telusuri. Iya. Akhirnya dari semua yang saya catat beberapa poin. Saya tarik, kan kalau ada 20 poin. 20 ini ditarik, garisnya menjadi dari 20 jadi 10 poin. 10 poin tarik, dan ujungnya cuma satu. Semua jawabannya dari surah Al-Fatihah. Iya, Masya Allah. Jadi, nah, kita, dan semua akar masalah ada solusinya surah Al-Fatihah. Semua masalah. Hari ini misalnya, contoh yang paling sering. Kenapa hari ini orang mau ada kejadian anak-anak yang nyiramin orang tuanya kemudian dimasukin ke TikTok. Ya. Daerah dingin disiramin sampai itu akar masalahnya. Itu akarnya ya orang haus dengan mata uang, kan mata uang berubah ya. Ya. Kalau kita nggak punya Tuhan, uang pun jadi Tuhan. Dan mata uang itu, currency itu berubah dari zaman ke zaman. Dulu mata uangnya dinar, dirham, hari ini namanya rupiah. Hari ini di Indonesia selain mata uang rupiah ada mata uang lain, ada currency lain di Indonesia, yaitu jumlah subscriber, jumlah like. Itu jadi mata uang sendiri. Jadi mata uang sendiri, orang kalau nggak menyembah Tuhan, dia bisa menyembah subscriber. Untuk mendapatkan subscriber, like, dan sebagainya, saya akan lakukan apapun. Yang penting saya bisa dapatkan itu. Ya Allah. Jadi sama orang beragama akan melakukan apapun untuk Tuhan. Orang nggak beragama akan melakukan apapun untuk Tuhan. Iya. Jadi artinya ini akar masalahnya apa? Nah, akar masalahnya adalah nggak kenal Tuhan. Ya. Ya, akar itu pasti mengucut ke satu tempat. Nah, mending kita bahas yang awal itu. Betul. Kalau nggak bisa bahas level dulu. Yang kejadian hari ini yang viral, itu dari level berikutnya. Kita ada paling bawah. Antum merapikan itu. Kalau akar masalah, akhirnya berantem aja. Kita sama kita berantem. Iya. Mending rapikan akar. Itu. Rapikan dari awal. Dan salah satunya adalah komunitas kayak begini. Kenapa? Karena untuk merapikan kita perlu maintenance. Antum nggak bisa membuat orang sadar dengan debat di Facebook, mustahil. Iya. Nggak bilang mustahil. Kenapa? Ketika kita debat di depan umum,
Itu yang kita cari, bukan kebenaran, ego masing-masing. Betul. Saya juga merasakan sih ya, debat di Facebook itu saya punya ego yang saya pertahankan, bukan kebenaran. Kita nggak cari itu. Maka dengan komunitas kecil inilah, cari sahabat yang baik, lingkungan yang baik, saling nasihati, memberikan teladan yang bagus, itu yang mahal. Ya Allah, Masya Allah. Kenapa demikian? Karena orang-orang lihat. Orang-orang yang misalnya ada orang berbuat kejahatan, terkenal di internet, orang-orang menghakimi dia. Dan dia lihat orang-orang yang menghakimi saya itu juga bukan orang-orang baik. Karena kita missing keteladanan. Keteladanan itu hal paling penting dalam Islam, itu keteladanan paling penting. Kita ngomong tapi kita nggak aplikasikan, itu kabur maktan Allah. Ya Allah. Allah paling benci. Innalillah. Baik, menarik sekali. Begitu. Masya Allah Ustaz. Jadi artinya yuk teman-teman di sini ya. Jadi kita menjadi next level ya. Artinya kesadaran kita itu setelah pemahaman kita sadar bahwa kita tidak perlu ikutin arus yang berisik di situ ya. Artinya kita mau lebih deep ya, lebih dalam lagi, di mana kita masuk ke dalam hakikat dari satu hal atau akar, sehingga kita insya Allah menjadi lebih fokus pada impact yang jauh lebih besar dan signifikan karena kita menemukan hakikat akarnya tadi ya Ustaz ya, begitu ya. Nah insya Allah berarti hal-hal seperti ini, circle seperti ini bisa lebih efektif dan lebih penting justru daripada sekedar berkomentar di luar sana. Nih, baik, silakan teman-teman. Bagi ada yang bertanya secara langsung, enggak, silakan. Wahidah mau nanya langsung, boleh? Iya Ustaz, jadi Afwan Ustaz, saya izin bertanya tentang kalau tadi Ustaz ada sebut tentang panduan. Jadi misalkan kalau kita membaca karya-karya Barat, misalkan ahli filsafat seperti Socrates yang menyebarkan pemahaman monoteisme, yaitu kepercayaan kepada satu Tuhan. Jadi apakah kita sebagai Muslim bisa mengambil pemahaman-pemahaman ataupun ideologi mereka yang bukan Islam sebagai apakah kita bisa mengambil pelajaran dari mereka, khususnya dari aspek ketuhanan? Ya, syukran Ustaz. Ya, mangga Ustaz. Sudah ketangkap ini ya, insya Allah ya. Iya. Yang sebenarnya di Islam itu luar biasa ya. Rasul mengatakan al-hikmah qalatul mu'min. Hikmah itu, kebijaksanaan, kebaikan itu harta orang beriman yang tercecer. Dimanapun dia dapatkan, dia boleh mengambil. Jadi ada banyak kebaikan banyak. Saya dari SMA suka baca psikologi dari dulu. Dan ini menarik, boleh nggak kita baca buku? Boleh aja, psikologi barat boleh aja baca. Cuman ketika saya baca bukunya ini Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau punya buku namanya Madarijus Salikin. Itu bukunya itu 3 jilid, 3 volume. 1 jilid itu isinya sekitar 550 halaman. Berarti kalau dikali 3 kan ada 1650 halaman. Itu buku 1600 halaman, teman-teman. Judulnya Madarijus Salikin, Syarhu Manazilis Sa'irin fi Kalamillah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah. Itu buku 1600 halaman, cuman menjelaskan firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, betul. Dan ketika beliau, saya baca satu poin, satu pembahasan. Waktu itu ada anak kedokteran Unpad itu, dia minta pembahasan mindfulness dalam Islam seperti apa. Saya cari mindfulness dalam Islam, sampai ketemu dalam bukunya Ibnu Qayyim itu. Dan dibahas tentang mindfulness juga di situ dengan bahasa lain. Ternyata itu satu subjudul saja. Ini kok sudah membahas semua hal yang saya dapat di buku psikologi ini. Dan itu punya dasarnya. Artinya kalau mau baca boleh-boleh aja. Pertanyaannya adalah, kalau ada ulama Muslim yang tulis, kenapa harus yang lain? Nah, betul sekali. Itu terutama urusan ketuhanan. Urusan ketuhanan, saya yakin pasti kayak Socrates, nggak tahu dia tentang ketuhanan Socrates seperti apa. Saya yakin pasti akan beda dengan konsep ketuhanan yang Muslim. Jadi pertama urusan ketuhanan. Kalau urusan lain itu lebih di bawah itulah, lebih urusan ketuhanan itu. Memang kita harus mengambil kepada ulama. Karena semua orang punya, sekarang agnostik. Agnostik itu orang yang percaya Tuhan. Di antara agnostik itu ada yang bertanya, Tuhan itu satu, udah. Tapi buat dia agama nggak ada. Apa gunanya Tuhan sang penguasa tapi nggak punya aturan? Setiap raja punya aturan.
Dan kita harus sebut raja itu nggak keren kalau nggak punya aturan. Itu raja raja nggak becus itu kalau raja nggak punya aturan. Orang ngapa-ngapain boleh nggak, dia nggak hukum. Orang ngapain nggak kasih itu raja nggak ada guna. Iya. Nah, diagnostik seperti itu. Berarti kita nggak bisa, Islam dan apa punya cara berangkat tentang satu Tuhan yang berbeda. Karena untuk ketahanan, saya pikir kita harus ngambilnya dari ulama muslim. Setelah Nabi meninggal, Nabi mengatakan, saya nggak ada lagi Nabi setelah saya. Maka para Nabi adalah para ulama. Dan buku ulama tentang ketuhanan itu banyak sekali. Cari buku tauhid itu banyak sekali. Karena kalau kita macam-macam ketuhanan ada. Setiap orang menawarkan itu. Tapi bisa jadi ada kemiripan ya. Oke. Kenapa ada kemiripan? Karena fitrah manusia ini pasti ketemu dengan Islam. Fitrah manusia, nature-nya kita ini kalau tidak terpapar oleh pemikiran apapun, pasti ketemu dengan syariat. Betul. Pasti. Betul. Jadi tapi sepanjang perjalanan kita sudah terpapar dengan macam-macam pikiran, kan? Macam-macam ide dan lain sebagainya. Jadi kalau saya nggak menyarankan untuk baca konsep ketuhanan dari Socrates, Aristoteles. Yang penting ketika ulama kita dan itu clear banget. Itu kalau saya lihat ulama menjelaskan itu, urutan logikanya itu keren banget. Keren banget. Karena kita memang nggak merenungi aja. Ilmiah ceritanya. Ini konsep ketuhanan dasar. Konsep ketuhanan dasar itu kan seluruh semestanya ada penciptanya. Itu kan paling dasar sekali. Iya. Kita bukan bahas kewajiban terhadap, tapi pertanyaan paling dasar alam semesta ada penciptanya. Ibnu Taimiyah ditanya, apa bukti ada pencipta di alam semesta? Ada pencipta alam semesta. Dan jawaban beliau adalah, Anda menanyakan ada matahari di siang bolong. Karena kemanapun Anda melihat, itu bukti adanya matahari. Iya. Kemanapun Anda melihat, itu bukti ada. Artinya, hari ini Anda bertanya, ada penciptanya nggak alam semesta ini? Mustahil semestanya yang luar biasa. Detailnya itu luar biasa. Kita kaji aja. Anda mengkaji fungsi jari saja. Dengan utuh. Semua fungsi jari, unsurnya, dan lain sebagainya, dan pengaruh jari terhadap bagian tubuh lainnya. Saya yakin, kalian bisa jadi profesor. Satu jari saja. Apakah ini nggak ada penciptaan? Mau nggak ada lampu sekarang. Lampu ini ada pabriknya besar. Lampu. Terus matahari nggak ada penciptaan. Itu ulama Ibnu Taimiyah memberikan itu. Kalimat beliau simpel, cuman karena kita nggak merenungi kalimatnya adalah orang menanyakan kepada saya tentang apa bukti adanya Tuhan. Itu sama orang menanyakan datang di tengah hari, siang bolong, di lapangan luas, dia nanya, apa bukti adanya matahari? Siang-siang jam 12 siang dia nanya, di lapangan besar, bukan di bawah tanah, lapangan besar. Pak, saya nanya, apa bukti adanya matahari? Dia kepanasan karena matahari itu. Nah, ulama bisa menjelaskan tauhid itu serinci, itu sedetail itu. Cuman kadang-kadang kita ini aja yang nggak ketika nggak baca itu kita baca lewat. Maka perlu kita kaji itu ya konsep ketuhanan. Kita kan hidup membawa keyakinan itu. Hidup cuma sekali itu aja. Setelah itu ada pembalasan di situ. Maka sekali hidup itu bikinlah berarti. Duduklah ngaji. Jangan hidup yang penting cari duit terus mati. Terlalu sederhana, terlalu mudah hidup jalani hidup aja kayak gitu aja. Kerja Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu happy itu fair pun juga enggak, impas juga enggak itu. Senin sampai Jumat kerja keras, libur cuma Sabtu Minggu. 5 lawan 2 hari itu tuh enggak fair ya. Enggak fair kan? Cuma 2 hari happy 12 bulan. 12 bulan itu ada 360 hari. Terus cutinya cuma 12 hari. Itu kan tersiksa. Kan itu hiduplah yang berarti. Kalau nggak hidup kita hidup kayak gitu aja. Hidup, kemudian belajar, kuliah, nilai bagus, dapat kerja, keluarga, tua, mati, selesai. Karena itu apa yang kita yakini, baca lagi, belajar lagi. Dan kalau kita sudah, insya Allah akan bantu. Berapa banyak orang tua sana, juga yang terakhir itu. Orang Belanda yang salah satu yang menginisiasi kartun pelecehan terhadap Nabi Muhammad, dia masuk Islam. Hidayah itu datang ke siapapun. Tuhan kita aja serius aja nggak. Itu Mas Agus. Iya, menarik, Masya Allah. Jadi memang di sosmed ya, di YouTube juga banyak ya kajian filsafat yang kemudian membedah pemikiran Barat yang kemudian karena memang di dunia keilmuan filsafat itu pemikiran mereka itu dikaji gitu, sehingga kadang-kadang kita itu tertarik untuk kemudian pengen tahu. Padahal di sisi lain
kita sendiri itu jarang mengkaji pemikiran ulama kita ya kan tentang akidah itu sendiri, tentang Tuhan itu banyak sekali kitab yang bisa dikaji. Salah satunya aja Ya. tadi yang disebutkan oleh antum gitu ya, bahwa Ibnu Qayyim, kemudian bisa juga bahkan Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali juga kitabnya yang luar biasa, Ihya Ulumuddin ya. Kemudian kitab-kitab lain yang mungkin terlalu banyak sebenarnya, sehingga bahkan pun kalau kita secara full timer, selain mungkin kita mengaji Quran ya, kita kemudian mengkaji kitab tauhid ya, akidah, kemudian ketuhanan, bahkan mungkin filsafat secara tasawuf ya, Islam, itu kayaknya waktu kita juga nggak akan habis khusus untuk tokoh-tokoh ulama-ulama muslimin, daripada sekedar iseng mendengarkan pemikiran yang lain yang kadang-kadang saya juga pernah mendapati pertanyaan serupa gitu loh Ustaz. Sehingga soalnya kalau memang sudah terlanjur mendengarkan itu kadang-kadang tuh kayak seolah-olah pemikiran itu tuh benar gitu. Kalaupun benar kan fitrahnya tadi ya cocok dengan agama kita. Tapi bisa jadi itu mungkin akan lebih sempurna kalau pemahaman itu kita ambil dari ulama-ulama yang otoritatif, khususnya dari Hasanah Islam sendiri gitu ya. Ya mungkin begitu kurang lebihnya. Nah, baik, mungkin ada pertanyaan teman-teman yang lain? Nah, kalau sudah tidak ada, barangkali ini karena sudah hampir 9:30, bisa ada closing statement nih, Ustaz, nih, agar kita mampu lebih esensi ya dalam menjalani hidup. Makanya bahasa anak-anak muda di Insan Cendekia Circle ini adalah menjadi sadar dan the next levelnya itu apa gitu, sehingga kita bisa mungkin setiap hari atau setiap bulan dan tahunnya berganti itu selalu upgrade ya tentang mindset, terus tentang pilihan hidup, bahkan tentang bagaimana kita memilih rasa ya, rasa tujuan tadi ya, bagaimana kita memahami hakikat-hakikat yang bisa kita pilih ke depan. Boleh Ustaz ya, di closing statement-nya. Baik teman-teman. Saya selalu kalau ketemu mahasiswa anak muda itu, saya bilang adalah kita hidup di dunia ini kan nggak hidup yang hidup untuk mati aja, enggak. Pasti ada tujuan yang sangat besar di hidup di dunia ini. Pertama memang kita harus bisa hidup mandiri dengan di atas kaki kita sendiri. Saya itu teman-teman yang di bidang apapun serius lah belajar, yang masih kuliah serius belajar, yang kerja tekun aja bekerja, kerjaan apapun itu pasti akan bawa kebaikan bagi kita. Tanya ada teman-teman seperti salah satu teman kerjanya itu OB. Saya bilang ke dia, fokus saya kerjanya OB. Sebagai jadi itu fokus saja. Nah, urusannya bukan saya bisa bersihin sampah enggak. Urusannya adalah ketika kamu bisa konsisten memberikan pekerjaan, memberikan effort terbaik untuk pekerjaan itu. Yang bagus itu bukan hasil kerjaan saja, tapi kamu punya mentalitas yang luar biasa. Dan kalau mentalitas itu sudah bagus, orang yang mengerjakan membersihkan sampah dengan orang yang mengurus satu perusahaan, itu akan jadi bagus dua-duanya. Balik ke mentalitas personal. Jadi apapun yang kerjaan depan mata kita, mau kamu kuliah, mau kamu sekolah, mau kamu kerja, kerjanya sebagai apapun itu yang kita jalani dalam hidup itu akan membentuk personal kita saja. Maka kalau personal kita bagus, apapun yang kita pegang insya Allah akan bagus. Baik itu yang saya pegang cuma nyuci piring, ataupun yang saya pegang urusan satu perusahaan besar, itu akan bagus. Tapi kalau yang rusak mentalitas, apapun dikerjakan berantakan. Tapi jangan pernah meremehkan kerjaan apapun di tangan kita. Karena yang dibentuk adalah habit kita yang terbangun dari situ. Itu nomor 2. Nomor 1-nya adalah, itu nggak akan terjadi kalau kita nggak punya keyakinan. Manusia itu bukan robot. Kita perlu insentif, perlu hal yang mendasari kita untuk kita bergerak kuat. Hari ini, semua anak muda yang mendasari mereka untuk bisa bergiat cuma satu. Uang. Uang. Hari ini kalau saya dibilang satu perusahaan, kejar target ini. Kalian bisa di akhir bulan mencapai target ini. Gaji kalian naik 3 kali lipat. Semuanya itu nggak lembur semua itu. Lembur semua, jungkir balik. Begitu terjadi. Saya punya teman-teman kayak begitu, kayak kesetanan. Tapi kalau kita background-nya uang saja, akhirnya orang dapat uang di tangan, dan uang pun nggak ngasih kebahagiaan. Ada berapa banyak orang yang antum baca di berita bunuh diri. Kalau dia masuk berita, kemudian uangnya banyak. Karena orang bunuh diri dan miskin itu nggak masuk berita. Ada berapa banyak orang punya uang banyak, tapi bunuh diri. Ada kebahagiaan yang enggak. Maka carilah tujuan hidup. Setiap makhluk diciptakan untuk tujuan. Hari ini kita punya aplikasi di HP, nggak ada tujuan aplikasinya itu bloatware.
kita bawa beli HP baru, terus ada aplikasi-aplikasi, saya nggak butuh ini. Yang kita lakukan pertama kali kita hapus, tadi lihat. Itu buat cuman sekadar aplikasi yang gratisan tuh di HP. Kalau nggak ada tujuan kita hapus. Maka masa manusia yang mulia ini hidup nggak ada tujuan. Cari tujuan tadi. Tujuannya siapa yang paling tahu dengan tujuan hidup kita? Ya pencipta kita. Kembali kepada kalam Allah. Allah ngomong apa tentang diri kita, kaji lagi. Aku nggak akan bisa paham semuanya, Bang. Tapi sedikit demi sedikit paham, sedikit. Insya Allah kan. Dan teman-teman, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, sudah jam setengah 10 juga ya. Makasih Mas Agas. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, banyak sekali inspirasi dan ilmunya juga, beberapa hal yang tentunya baru ya, karena begitulah fitrahnya ilmu. Kalau semakin didiskusikan akan semakin menambah ya hasanahnya, dan semoga ini menjadi manfaat insya Allah dan barokah bersama kita semua, agar hidup kita semakin tertunjuki oleh hidayah dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallah Ustadz Fityan atas ilmunya, dan juga teman-teman jazakumullah khairan atas kehadirannya. Insyaallah semoga Allah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu mungkin untuk sesi mentorship hari ini. Insyaallah dijumpa lagi di pertemuan mendatang. Ila liqa, insyaallah ya, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah dan kafaratul majelis. Subhanakallah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa lagi offline maupun online, insyaallah. Terima kasih. Pamit dulu ya. Iya, iya, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga. Ya, baik teman-teman, kita cukupkan karena sudah menjelang malam ya. Baik, ada yang mau ini disampaikan? Cukup ya? Ya udah. Sampai jumpa insyaallah. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Hikmah, El, Fahida, Zalika, dan Mas Hafif.